Tidak ada satupun nas mengatakan tidak boleh minta diruqyah. Tidak ada. Diruqyah itu tidak mengapa. Tidak ada masalah. Karena itulah akan lebih baik jika antum belajar ruqyah sendiri. Belajar kalimat-kalimat, kan diajarkan oleh Nabi. Bagaimana membaca kalimat-kalimat untuk meruqyah diri dari godaan jin-jin, dari penyakit-penyakit. Antum bisa belajar. Ketika antum belajar, antum terapkan pada diri antum. Mohon, minta, dan sebagainya. Itu barangkali jalan tengah yang terbaik. Selain yang tadi, antum tidak minta, mungkin orang lain yang berinisiatif untuk meruqyah antum. Itu pun gak ada masalah. Jelas sampai sini ya? Tayyib. Dan ruqyah sudah ada di zaman Nabi. Dan Nabi tidak melarangnya. Kalau meruqyah itu dilarang, mustahil terjadi kejadian ini. Dan ini dikisahkan di hampir semua kitab tafsir saat membahas surah Al-Fatihah. Ada seorang kepala suku di zaman Nabi. Zaman Nabi disengat oleh kalajengking. Anda bayangkan. Bukan kalajengking biasa, kalajengking Arab. No. Betul, saya umrah pakai sendok. Sendok Arab besar luar biasa. Apalagi kalajengking. Disengat itu oleh kalajengking, cari obat sana sini tidak ditemukan. Susah. Tayyib. Apa yang terjadi? Kemudian dicarilah oleh anggota dari suku itu, orang-orang tertentu, sulit menemukan sampai ditemukan kelompok sahabat yang sebelumnya sebetulnya minta singgah di situ, tapi kemudian diperlakukan dengan cara yang kurang menyenangkan, tidak dijamu dan sebagainya. Maka pergi serombongan itu, tiba-tiba dikejar oleh utusan ini. Ditanya, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Jelas? Satu orang mengatakan biiznillah, bukan mengatakan saya bisa. Nah, ini adab peruqyah. Salah satu adabnya adalah peruqyah itu punya kedekatan dengan Allah. Antum bagaimana minta sesuatu dari Allah melalui orang yang tidak dekat dengan Allah? Mustahil. Yang punya rizki siapa? Allah. Baik, yang memberikan rizki siapa? Allah. Antum minta rizki kepada Allah dengan cara yang tidak Allah ridhai. Misal, datang kepada dukun. Dukun itu kan musuh Allah. Bagaimana Allah bisa memberikan rizki terbaik untuk antum? Antum masuk lewat sisi yang tidak benar. Datang kepada paranormal. Dia sendiri tidak normal. Makanya disebut paranormal. Antum bisa bayangkan. Ya, Allah tidak suka dengan itu. Antum masuk lewat situ. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada antum? Jelas sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, begitu antum ingin bermohon kepada Allah, cari orang-orang yang punya kedekatan yang baik dengan Allah. Maka dia mengatakan biiznillah, dengan izin Allah, datang dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, tidak berulang, dia bacakan tanpa media tertentu, Allahu Akbar. Sembuh seketika. Diberikan hadiah beberapa ekor kambing. Begitu dibawa dihadapkan pada Nabi SAW. Jujurnya sahabat. Tidak dinikmati seketika. Masya Allah. Gratifikasi. Walaupun bukan bagian dari tugas sebetulnya. Tidak bisa disebut dengan kalimat demikian. Dibawa kepada Nabi untuk bisa memohon penjelasan dari Nabi. Kamu indah. Kata Nabi. Tahu dari mana kamu kalau Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah? Tahu dari mana? Kata Nabi, berikan saya bagian dari kambingnya. Masya Allah. Dimakanlah bersama itu. Kalau hukum ruqyah salah pada saat itu, Nabi akan katakan, kamu ya? Kenapa kamu meruqyah orang sembarangan? Gak boleh itu ruqyah, haram. Tapi kalimat itu tidak keluar dari Nabi. Nabi katakan, berikan kami bagiannya. Dimakanlah bersama, menunjukkan ada kebolehan di dalamnya, memohon kepada Allah. Disitulah kemudian Quran, termasuk khususnya Al-Fatihah, disebut dengan Asy-Syifa. Asy-Syifa. Apa itu syifa? Bukan sekedar obat. Awas, hati-hati. Syifa itu bukan sekedar obat, tapi obat untuk dua penyakit utama. Satu, penyakit fisik yang sudah tidak ditemukan obatnya secara ikhtiar kemanusiaan. Jadi kalau penyakit fisikal, namanya dawa. Dawa. Sakit perut, cari dawa. Cari obat dulu. Nih, belum apa-apa, sakit perut, ruqyah. Masya Allah. Beli obat. Sakit kepala, beli obat. Panadol, ada promah, macam-macam. Beli dulu itu, Milanta dan sebagainya. Ini pusing pak, ruqyah ya, Masya Allah. Beli obat. Makanya kata Nabi, ada seorang datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya sakit. Kata Nabi, idza bilat tabib, pergi ke dokter. Sunnahnya ke dokter. Makanya di dokter itu bagian dari sunnah Nabi. Silahkan antum kerja, silahkan aktivitas. Ya, dapatkan, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu datang seorang ini, kata Nabi, pergi ke dokter. Kata orang ini pintar sekali. Kata orang ini, ya Rasulullah, bukankah Allah yang menyembuhkan? Kan Anda Rasul, angkat tangan Anda, Allah menyembuhkan. Kata Nabi, lihat, Nabi lebih cerdas lagi. Kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Terus ya? Bukankah Anda Nabi mohon kepada Allah, Allah sembuhkan, kan Allah yang menyembuhkan. Kata Nabi, kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Di sunnahnya kalau sakit, pergi ke dokter. Tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang tidak bisa kemudian dokter berikhtiar di situ. Ada yang sudah angkat tangan hand up, ini nggak bisa pak. Ini kayaknya sulit pak. Ini mustahil pak, susah. Maka yang seperti ini, obatnya bukan lagi obat biasa.
Kalau tadi penyakitnya disebut dengan daun, obatnya disebut dengan dawaun. Dikul didain dawaun. Tapi yang ini bukan dawa lagi, namanya syifa. Syifa. Maka kalau sudah ada penyakit, saya sarankan ini, yang disebut oleh para dokter mustahil bagi antum, itu tanda dari Allah supaya Anda meninggalkan makhluk. Karena Allah menginginkan menyembuhkan antum langsung darinya tanpa perantara. Maka dekati Allah dengan kedekatan-kedekatan seperti orang soleh dan para nabi menunjukkan kepada kita sebelumnya. Dekati, dekati, dekati. Maka antum bisa temukan kenikmatannya. Nggak percaya silahkan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Lain. Nikmat. Sekalian ruqyah, silahkan dikerjakan. Tapi syifa, itu poinnya. Itu poinnya. Jangan dimintakan, tidak semua harus kemudian minta pada orang lain. Mendekat kepada Allah. Apa di antara cara mendapatkan syifa? Mendekatlah pada Al-Quran. Saya sarankan antum menghafal Quran. Karena penghafal Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fungsi Al-Quran jadi syifa. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat ke-82, paling kiri di pertengahan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan di antara ayat-ayat Quran itu menjadi syifa. Makanya kalau antum rajin menghafal Quran, mendekat kepada Quran, demi Allah saya katakan, antum akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak hafal Quran saja dijaga oleh Allah, disembuhkan saat sakit. Masa antum menghafal Quran tidak dijaga oleh Allah? Yang kedua, syifa itu obat dari penyakit hati.